Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, ketemu lagi dengan biologi, masih dengan materi yang sama, yaitu tentang keanekaragaman hayati. Setelah kita mempelajari tentang pengertian keanekaragaman hayati, tingkatan keanekaragaman hayati, terus kemudian keanekaragaman hayati di Indonesia, sekarang kita akan mempelajari terkait dengan yang namanya manfaat keanekaragaman hayati. Yang pertama, manfaat dari keanekaragaman hayati adalah sebagai penghasil sumber daya alam hayati. Berupa apa saja sumber daya alam hayati itu? Oke, di sini bisa bersumber dari kayu, di mana yang bersumber dari kayu itu bisa dijadikan sebagai menghasilkan karbohidrat ataupun protein, ya. Terus kemudian sebagai sumber obat-obatan, terus kemudian sebagai plasma nutfah dan juga sebagai sumber perikanan. Ini adalah sumber daya alam hayati. Terus kemudian bisa dijadikan sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan. Misalnya apa di sini? Misalnya adalah KBS. KBS itu apa? Kebun Binatang Surabaya. Ini juga bisa dijadikan sebagai pengembangan ilmu pengetahuan. Contohnya adalah kita akan bisa membedakan berbagai jenis hewan, mulai dari yang bertulang belakang, yang tidak bertulang belakang, terus kemudian hewan mamalia besar, mamalia kecil, dan sebagainya. Selain pengembangan ilmu pengetahuan, bisa dijadikan sebagai tempat wisata ataupun rekreasi. Terus kemudian manfaat yang berikutnya yaitu bisa dijadikan sebagai aspek sosial dan budaya masyarakat. Contoh di sini adalah di Taman Mini Indonesia Indah MII, yang dimana di sini ada di Jakarta. Nah, ini banyak sekali rumah-rumah ada di sana, sehingga selain kita berwisata, kita juga bisa melihat budaya-budaya masyarakat yang ada di sana. Kalau ini KBS itu ada di Surabaya, ya. Terus manfaat yang berikutnya apa? Manfaat yang berikutnya bisa dijadikan sebagai sumber penghasilan kita, baik ekonomi ataupun yang lainnya, ya. Oke, selanjutnya kita lanjutkan. Apa yang menyebabkan hilangnya keanekaragaman hayati itu? Yang pertama yaitu hilangnya habitat dan fragmentasi. Bagaimana hilangnya habitat dan fragmentasi ini? Nah, di sini dijelaskan. Hilangnya habitat adalah menyusutnya materi pada tempat yang sesuai atau cocok untuk hidup. Misalnya di sini apa? Nah, misalnya nih, suatu lahan yang awalnya subur. Misalnya ini adalah lahan awalnya itu subur, anak-anak. Awalnya subur. Terus kemudian karena kena gunung meletus, sehingga lahannya ini akan menjadi kering atau yang dikatakan sudah tidak subur lagi. Nah, inilah yang dikatakan sebagai hilangnya habitat. Dengan hilangnya habitat ini otomatis organisme yang hewan yang tinggal di situ akan hilang atau akan berpindah. Kemudian fragmentasi habitat adalah pemisahan suatu habitat menjadi lebih kecil lagi. Ya, seperti ini tadi, misalnya ini suatu lahan yang awalnya subur, terus kemudian karena kena lahar yang panas, maka di sini akan hilang, tinggallah di sini yang subur, misalnya seperti ini. Ini yang dikatakan sebagai fragmentasi habitat. Yang berikutnya, spesies eksotik. Nah, di sini adalah suatu upaya mendatangkan spesies asing ke suatu wilayah yang tidak memiliki spesies lokal. Contohnya di Indonesia penggunaan padi unggul
telah menyebabkan punahnya padi tradisional itu. Terus kemudian selain padi, misalnya selain padi kita menggunakan kedelai gitu. Kedelai itu supaya mendapatkan hasil yang banyak, biji-biji yang besar, maka mendatangkan dari luar negeri, misalnya seperti itu. Terus degradasi habitat, kerusakan habitat karena polusi, karena hujan asam, eutrofikasi, dan efek rumah kaca. Ya, itu adalah kehilangan keanekaragaman, itu akan kehilangan fungsinya. Eksploitasi yang berlebihan. Apa ini eksploitasi yang berlebihan? Contohnya adalah ini pengundulan hutan atau penebangan hutan, di mana pengundulan atau penebangan hutan yang dilakukan secara berlebihan dapat menyebabkan apa? Longsor. Dapat menyebabkan apa lagi? Dapat menyebabkan banjir. Nah, seperti ini. Ini jika berlebihan. Industrialisasi kehutanan dan perikanan, kemudian perubahan iklim global. Perubahan iklim global bisa menyebabkan terjadinya perubahan suhu. Ya, dapat menyebabkan perubahan suhu. Oke. Nah, tadi itu akibat kehilangan keanekaragaman hayati. Nah, supaya keanekaragaman hayati itu tidak hilang, kita perlu ada usaha. Usaha apa saja? Yaitu adanya usaha pelestarian keanekaragaman hayati. Salah satunya adalah melalui konservasi. Konservasi itu perlindungan yang bisa kita lakukan dengan lingkungan yang ada di sekitar kita. Contoh yaitu cagar alam. Cagar alam yaitu kawasan suaka alam yang memiliki tumbuhan, hewan, ekosistem yang khas sehingga perlu dilindungi. Contohnya cagar alam hutan pinus, kemudian cagar alam lembah aneh yang ada di Sumatera. Usaha pelestarian yang berikutnya yaitu Swaka Marga Satwa, di mana Swaka Marga Satwa itu merupakan suatu kawasan swaka alam yang memberikan ciri khas keanekaragaman dan keunikan jenis satwa ataupun hewan, ya, satwa ataupun hewan yang bisa digunakan untuk kelangsungan hidupnya, ya, yaitu dia menentukan habitatnya, di mana di sini perlu dilakukan pembinaan terhadap habitatnya. Berikutnya yaitu Taman Nasional, di mana Taman Nasional merupakan kawasan pelestarian alam yang memiliki ekosistem asli, di mana taman ini bisa dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, budaya alam, pariwisata, dan rekreasi alam. Contohnya di mana? Contohnya ini bisa kalian lakukan di daerah Lumajang. Nah, di daerah Lumajang itu ada suatu pantai yang jika pagi surut itu bisa kita jadikan sebagai tempat untuk pendidikan ataupun ilmu pengetahuan dan penelitian. Kenapa? Karena di pantai tersebut banyak sekali jenis-jenis hewan avertebrata. Seperti itu, misalnya seperti mentimun laut atau bahasa aslinya adalah Holotropidae. Biasanya hewan ini seperti mentimun, kalau diangkat itu mengeluarkan airnya. Dulu waktu Bu Nining pas kuliah itu, teman-temannya Bu Nining itu bilang, oh holopipis gitu. Kenapa? Karena waktu itu diangkat dia keluar airnya. Itu namanya adalah kalau di Lumajang, ya, Lumajang itu namanya adalah Pantai Baluran. Nah, di situ tuh kalau pagi itu surut banyak sekali jenis hewan avertebrata, ya. Selanjutnya yaitu ada Taman Wisata Alam.
merupakan kawasan pelestarian alam dengan tujuan untuk kepentingan pariwisata dan rekreasi alam. Yang terakhir yaitu Taman Baru merupakan kawasan yang di dalamnya terdapat potensi satwa baru. Satwa, kalau sudah ada satwa ini berarti dia menunjukkan apa? Hewan, ya, yang diperuntukkan untuk rekreasi berburu, misalnya Taman Buru Pulau Pini di Sumatera Utara, Taman Buru Sumidang Bukit di Bengkulu. Nah, ini memang sengaja hewan-hewan itu didatangkan terus kemudian untuk berburu, ya. Nah, selain adanya beberapa taman-taman tadi, misalnya cagar alam, marga satwa, terus kemudian taman berburu dan sebagainya, ada juga yang harus kita ketahui bahwasanya dengan adanya keanekaragaman hayati itu ada peraturan undang-undang yang diperuntukkan untuk masyarakatnya supaya tidak memanfaatkan dengan semena-mena. Terus kemudian ini juga ada kepres atau keputusan presiden yang berbunyi bagaimana beberapa tumbuhan dan hewan asli di Indonesia sebagai tumbuhan dan hewan nasional. Nah, ini tumbuhan dan hewan asli dari Indonesia. Contohnya adalah Rafflesia arnoldi, melati, elang Jawa, dan juga ikan solera merah. Nah, itu anak-anak yang terkait dengan keanekaragaman hayati, khususnya adalah manfaat dan juga pelestarian. Terima kasih anak-anak, semoga bisa bermanfaat. Nanti ada beberapa pertanyaan, silakan dijawab. Dan jika kalian ada yang belum paham, silakan ditanyakan. Nah, berikutnya persiapan untuk PH yang kedua. Oh, sebentar, sebelum ke PH, kita bahas dulu soal-soal yang sudah diberikan dan yang ditugaskan, barulah kita PH sebelum menjelang penilaian akhir semester. Terima kasih anak-anak, semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.